Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ulumihi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Masih kita membahas tentang rukun Islam. Yang pertama rukun Islam yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas apa itu makna dari syahadat. Ya, makna syahadat, apa makna dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang berikutnya rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sembahyang 5 waktu. Jadi perlu dipahamin kata-katanya mendirikan, bukan mengerjakan. Tuh. Beda antara mendirikan dan mengerjakan. Tuh. Saya ulangin lagi. Rukun Islam yang kedua apa? Mendirikan sholat, bukan mengerjakan bahasanya. Bahasanya apa? Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Apa sih makna mendirikan? Nah, itu perlu kita pahami ya. Jadi kita ingetin lagi, rukun Islam yang kedua apa? Mendirikan sholat, bukan mengerjakan, mendirikan sholat. Apa sih makna mendirikan kalau dalam bahasa Arab? Iqamus sholah, bahasa Arabnya. Nah, makna iqamus sholah adalah al-mulazamatu wal istimrar ala ada'is sholati bijami'i arkaniha wa syurutiha. Yaitu makna mendirikan, dia melazimkan, mulazamah, terus menerus. Kalau bahasa orang sini jangan ngaso-ngaso. Jangan ngaso-ngaso. Tuh. Makna mendirikan apa tadi? Mulazamah, senantiasa melazimkan. Bahasa orang kampung apa tadi? Jangan ngaso, jangan ngaso. Wal istimrar, dan terus menerus. Tuh. Ala a'da'is sholat, di dalam mengerjakan sholat tuh. Jadi kalau orang dia entar sholat, entar enggak, entar sholat, entar enggak, itu udah menjalankan rukun Islam belum itu? Belum, karena makna rukun Islam apa tadi yang kedua? Mendirikan sholat, maknanya apa tadi? Melazimkan, ya, melazimkan dalam arti jangan pakai ngasoh sholat tuh, terus menerus dia kerjakan sholat. Dan juga bukan sekedar mengerjakan terus menerus, harus ada apa? Bijami'i arkaniha, dengan dia tunaikan seluruh rukun-rukun sholat. Tuh, sholat bukannya asal sekedar diri, ruku, sujud, diri lagi, ruku lagi, sujud lagi, tapi ada rukun-rukun sholat yang mesti dipahamin. Tuh, dia makna mendirikan, dia mulazamah, dia terus menerus langgeng di dalam menunaikan sholat dengan seluruh rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya tuh, dengan melaksanakan seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat sholat tuh. Saya ulangin lagi. Rukun Islam yang kedua apa? Mendirikan sholat. Mendirikan artinya apa? Mendirikan, melazimkan atau senantiasa, dia terus menerus, bahasa kampungnya jangan pakai ngasoh, namanya mengerjakan sholat tuh. Dan juga bukan sekedar enggak ngasoh sama sholat, tapi dengan apa? Bijami'i arkaniha, dengan melaksanakan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Jadi ketika orang sholat belum tahu rukun-rukunnya, belum tahu belum paham syarat-syaratnya, dia belum menunaikan, belum melaksanakan rukun Islam yang kedua. Jadi orang dikata melaksanakan rukun Islam yang kedua, dia sholat terus menerus, jangan pakai berhenti, dan juga dia tahu mana rukun, mana syarat sholat tuh. Itu makna rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat tuh. Kapan sih orang nggak boleh uzur dalam sholat? Uzur dalam sholat cuma ada berapa? Yang biasanya kita tahu 2, apa? Ketiduran, lupa tuh, dia lupa belum sholat. Saking asiknya baca Quran, wah, saking asiknya lupanya baca Quran, bukan lagi main, lagi baca Quran lupa, belum sholat. Nah itu uzur namanya, ya. Nah, kalau lagi mancing mah, nah itu lain hitungannya.
lagi mengerjakan pekerjaan, dia lupa belum sholat tuh. Di pekerjaan yang baik-baik dia lupa, nah itu namanya uzur. Atau dia ketiduran, dia yakin bakalan bangun tuh pada waktunya, ternyata karena ngantuk banget pules tuh sampai kelewat waktu, itu namanya uzur sholat. Dan juga apalagi uzur sholat, dia mau jama takhir, kan seharusnya johor mau dikerjain tuh, dia ngerjainnya asar tuh, namanya uzur sholat ngerjain. Apalagi uzur sholat dipaksa, lu kalau sholat gua bunuh lu kalau sholat gua bacok. Nah di sholat ntar dulu, tahan dulu. Nah itu namanya uzur sholat. Ada 4 tuh. Kalau kita rinci ada 4 uzur sholat. Pertama apa tadi? Ketiduran, lupa. Terus apa lagi? Mau jamak takhir. Terus apa lagi? Dia mau dipaksa, adanya ancaman paksaan. Dipaksa, ya, ntar dulu. Islam itu nggak maksa, ntar aja dulu. Dipaksa, malah gara-gara sholat mati orang, kan gitu. Ya. Nah, tuh udah tahu makna sholat ya. Mendirikan sholat maknanya apa tadi? Dia terus menerus sholat, jangan pakai ngaso. Kapan orang boleh nggak sholat? Orang sholat itu madama akilan, selama masih ada akal. Kalau orang direken masih ada akalnya, dia wajib sholat. Ini yang di sini pada punya akal nggak masih kira-kira ini? Wajib sholat. Kapan orang dikata nggak punya akal? Gampang, ditempelin aja duit cepean di depannya begini nih. Kalau dia udah nggak kenal duit cepean, berarti udah nggak punya akal tuh. Ya. Orang wajib sholat kapan? Kapan orang dikata wajib sholat? Madama akilan, selama orang itu masih ada akalnya. Tuh. Yang dikata ada akalnya bagaimana tuh? Dia masih kenal duit, masih punya akal tuh. Duit cepean ditaruh depan matanya, dia masih kedap-kedip melek tuh. Wah, itu masih ada akalnya tuh, masih wajib dia sholat. Kalau masih sakit pilek puyeng, masih wajib sholat tuh. Kalau emang dia di rumah sakit nggak bisa bangun, masih bisa diwuduin gitu. Selama akalnya masih ada tuh, ya. Sholat itu wajib madama akilan, selama akalnya masih ada tuh. Begitu banyak faedah sholat, fadilah sholat kalau kita cari banyak Pak, dan begitu juga ancamannya banyak. Selain fadilahnya banyak, ancamannya banyak. Di antaranya saya mau bacain fadilah sholat. Di antara fadilah sholat itu apa? Dia itu tukafirul khotoya. Dia itu menghapus kesalahan. Allah tahu tuh, ya. Allah tahu kita hambanya pasti banyak berbuat salah, makanya dikasih tuh hadiah. Sholat itu kekhususan buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat lain nggak dapat tuh keistimewaan, nggak ada sholat umat lain. Ada sholat caranya beda. Tapi umat Nabi Muhammad dapat kekhususan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa sholat tuh. Sholat apa itu? Fungsinya diantaranya tukafiruz khotoya, tukafiruz zunub wal khotoya, menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan tuh. Allah tahu kita manusia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Biasanya kita khilaf tuh, udah melakukan kesalahan baru sadar, wah iya, gua salah yang gua lakuin tuh. Udah salah baru sadar. Biasanya begitu. Makanya diadakan sholat itu diantaranya fungsinya apa? Untuk menghapus kesalahan. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Dan juga Nabi pernah bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un." Diibaratkan sama baginda Nabi, bagaimana tuh orang di depan rumahnya ada sungai mengalir. Setiap 5 kali dia mandi tuh, kira-kira masih ada dakinya nggak kalau kata Nabi begitu? Ada orang di depan rumahnya sungai, tiap hari dia mandi. Bersih nggak kira-kira itu? Nah, bersih. Ibarat sholat begitu tuh. Sholat itu membersihkan, ibarat Nabi gambarkan sungai di depan rumah, dia mandi 5 kali sehari, bersih itu. Tapi yang dimaksud menghapus dosa di sini, kesalahan adalah dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kita manusia, kita sadari banyak dosa kecil yang kita lakukan. Cuma namanya kecil, lama-lama jadi gede, itu masalahnya. Ya, ada nggak orang kebakaran tahu-tahu gede? Ini kebakaran, tahu-tahu api langsung gede, ada nggak? Nggak ada. Dosa besar juga begitu. Awalnya kecil, lama-lama gede, tuh, jadi gede. Oh, diantaranya sholat itu menghapus dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan.
Kalau dosa besar gimana pengampunannya? Beda lagi, kita taubat, kita minta ampun, jangan ngulangin lagi, beda lagi ya kalau dosa besar ya. Dan diantaranya keutamaan sholat mengangkat derajat tuh, mengangkat derajat baik di dunia di akhirat tuh. Jadi kalau orang kehidupannya ya rada-rada susah apa, berarti ada masalah di sholatnya tuh. Karena Allah dan Rasulnya udah berjanji bahwa sholat itu tarfa'ud darajat, mengangkat darajat, mengangkat kedudukan seseorang. Bahkan dikatakan dalam riwayat yurfa'u anhu diqul aish. Sholat itu mengangkat sempitnya kehidupan. Tuh. Sholat itu mengangkat kehidupan yang sempit, yang sulit. Dengan sholat orang akan diangkat derajatnya di dunia di akhirat. Tuh. Jadi ketika kita kehidupan kita sempit, sulit, berarti ada masalah di sholat kita tuh. Paham nggak tuh? Ketika kita hidup di dunia susah, banyak masalah, banyak urusan, ya susah, hidup kita begitu sempit di dunia ini, berarti ada masalah di apa kita tuh? Di sholat kita. Karena sholat itu di antara keutamanya apa? Tarfa'ud darajat. Sholat itu mengangkat derajat seseorang, membuat orang itu dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik di dunia dan akhirat. Paham tuh? Di antaranya dari keutamaan sholat apa tadi? Di antaranya menghapus dosa kecil dan juga apa? Mengangkat derajat baik kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ada masalah di kehidupan kita di dunia, kita perhatikan sholat kita tuh. Mungkin sholat kita belum mendirikan, baru sekedar apa? Mengerjakan tuh, beda. Mengerjakan dan mendirikan beda. Karena rukun Islam yang kedua mendirikan sholat, dalam arti dia senantiasa melakukan sholat dengan melakukan seluruh rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sholat tuh. Berarti ketika kita susah menjalani hidup di dunia ini, koreksi sholat kita tuh. Ada masalah di sholat kita tuh. Ya, datangin dah yang ngerti tuh bagaimana rukun sholat apa sih, tanya sama Ustadz, saya selama ini sholat nggak tahu rukunnya. Lah, umur udah berapa umur udah 50 saya sampai umur segini belum tahu rukun dan syarat sholat. Wah, gimana sholatnya itu? Berarti sholatnya bermasalah itu. Bermasalah nggak sholat itu? Bermasalah. Ada nggak ini di sini yang belum tahu rukun dan syarat sholat? Kira-kira di sini udah tahu semua kali ya? Udah paham semua nih, saya yakin di sini mah. Di sini mau udah paham semua. Kalau ditanya rukun sholat ada berapa, syarat sholat ada berapa, wah paham. Berarti di sini udah melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat. Ya. Dan juga di antara faedah sholat apa? Fadilah, keutamaan sholat apa? Selain mengangkat derajat, sholat itu adalah sebaik-baik ibadah yang diletakkan dalam syariat Allah. Sebaik-baik ibadah itu sholat. Nah tadi yang masalah sholat itu menaiki derajat, Nabi bersabda apa kata Nabi? Ya, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan. Tidak ada seorang hamba dia sujud dengan satu kali sujud, maknanya dia sholat, kecuali illa kataballahu lahu biha hasanatan, kecuali yang sholat ditulis baginya satu kebaikan, wa maha anhu biha syai'atan, dihapus baginya satu kesalahan, wa rafa'a lahu darajatan, Allah angkat dengan sebab sholat dia satu derajat. Maknanya apa? Kehidupannya bakal Allah jamin, ya, dia akan hidup selamat di dunia dan akhirat. Lagi-lagi saya sama-sama saling mengingatkan bahwa ketika kehidupan kita banyak masalah, sempit keuangan kita, rezeki kita rasa-rasa sulit, koreksi sholat kita, karena kita sudah dapat jaminan dari Allah dan Rasulnya bahwa sholat itu tarfa'ud darajat, mengangkat derajat. Dan kalau kita, kata Nabi, kalau kalian mau derajat yang dapat derajat di sisi Allah dan Rasulnya di dunia dan akhirat, fastaksiru, maka perbanyaklah tuh, perbanyak minas sujud, perbanyak sujud. Maknanya apa perbanyak sujud? Perbanyak sholat tuh. Perbanyak sholat berarti sholat wajib mah udah dibatasin. Sholat wajib cuma berapa tuh? Cuman 5 sholat wajib. Berarti yang kita perbanyak apa tuh? Sholat sunnah.
kalau emang kita derajat kita pengen makin naik, pengen dapat kita kebahagiaan di dunia dan akhirat, nggak sempit hidup kita di dunia, banyakin apa kata Nabi? Fastaksiru, perbanyaklah ya, fastaksiru minas sujud, banyakin sholat. Tuh diantaranya keutamaan sholat. Dan juga sholat itu adalah ibadah yang paling utama ya, syariat Allah yang paling utama. Tuh, as-sholatu khairu maudu'in faman istata'a ayyastaksira falyastaksir. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama, paling afdol, maka yang mampu perbanyak sholat. Tuh kata Nabi begitu tuh. Yang mampu perbanyak sholat, yang bisa qobliyah, ba'diyah, kerjain sholat, yang bisa tahajud, kerjain tahajud. Karena apa dia? Bisa, selain kita melakukan ibadah yang paling afdol, juga itu bisa mengangkat derajat kita. Tuh, itu diantaranya. Dan juga diantara sholat, anna sholata shifaun lil arwahi wal asbah. Sholat itu obat penyembuh bagi arwah, bagi jiwa, dan juga bagi badan kita. Keutamaan sholat, syifa, penyembuh bagi arwah, bagi jiwa-jiwa kita, dan juga apa? Badan-badan kita. Tuh, ini bagaimana ada orang sakit nggak sholat? Nah, itu masalah. Sholat itu penyembuh. Ketika dia sakit malah nggak sholat. Sedangkan sholat itu apa maknanya nih? Penyembuh badan. Tuh, penyembuh badan dan juga penyembuh jiwa. Tuh, di antaranya keutamaan sholat, Nabi bilang, inna fis sholati shifaun. Sesungguhnya di dalam sholat ada kesembuhan di situ, ada obat mujarab. Jadi sekarang kan obat ada macam-macam tuh, ada pel, ada jamu, ada apa lagi tuh, ada kapsul. Tapi tetap keyakinan kita yang menyembuhkan siapa? Allah. Tuh, bukan obatnya yang nyembuhin. Begitu juga sholat. Dengan sebab sholat, bukannya sholat yang menyembuhin, tapi sama. Sholat itu ibarat obat tadi. Yang menyembuhkan hakikatnya siapa? Allah. Kita minum obat biar sembuh, kita minum jamu biar sembuh. Begitu juga sholat. Sholat kita itu syifaun, penyembuh dari segala macam penyakit, baik penyakit jiwa atau penyakit badan. Penyakit jiwa atau penyakit ruh. Ruh itu apa sih? Yang ada hati kita segala macam tuh, ya, pikiran kita, penyembuh dia di situ. Masih banyak tuh keutamaan sholat. Sekarang kita ngomongin ancamannya bagaimana? Gimana tadi keutamaannya udah banyak, belum kelar. Kalau saya omongin nggak kelar nih. Sekarang kita omongin ancamannya, yang nggak sholat bagaimana? Yang nggak sholat itu ba'idun minar rahmah, jauh dari rahmat Allah. Tuh, pernah dengar nggak yang jauh dari rahmat Allah siapa tuh? Kita sering baca kata-kata rojim. Rojim apa artinya rojim? Rojim apa rojim artinya? Rojim artinya jauh dari rahmat Allah. Siapa yang disifati sifat rojim? Siapa? Pernah dengar yang rojim siapa? Yang rojim? Yang rojim siapa? Syekh? Berarti orang nggak sholat sama aja rojim. Ini bukan saya yang ngomong, ada kitabnya, ada hadisnya. Nabi bilang orang yang sholat dia ba'idun minar rahmah, dia jauh dari rahmat Allah. Yang jauh dari rahmat Allah siapa? Itu makna rojim. Kita sering kalau doakan, kalau kita a'udzubillahi minasyaitonir rojim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang rojim. Rojim maknanya apa? Yang jauh dari rahmat Allah. Itu makna rojim. Orang yang nggak sholat itu ar-rojim, dia ba'idun minar rahmat, jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah yang ada apa? Bala, musibah bakal datang buat dia, menimpa dia, kesusahan, bala, musibah. Hati-hati. Makanya kata Imam Haddad, kalau ada di rumah kita orang yang nggak sholat, nasihatin, bilangin, jangan sampai kita temenin, kita berteman dengan orang yang sholat nggak sholat. Jangan sampai di rumah kita ada orang yang nggak sholat, karena bakal datang azab. Orang soleh juga kena di situ. Ya, ketika orang jauh dari rahmat Allah, berarti yang dekat apa? Azab Allah, siksa Allah. Tuh, paham gak tuh? Kan orang nggak sholat ba'idun, jauh dari rahmat Allah. Ketika jauh dari rahmat Allah, maka yang dekat, yang datang menghampiri dia apa? Siksa Allah, azab Allah, penyakit Allah. Tuh, itu yang satu rumah bisa kena tuh. Yang satu rumah bisa kena. Makanya kata Imam Haddad, wahai anda yang punya
kekuasaan di rumah, Anda berkuasa terhadap anak Anda, bilangin jangan di apa kalau bahasa kampung sini, jangan diantepin aja, jangan diantepin. Azab turun datang ke rumah, enggak milih, enggak pandang bulu siapapun orangnya, dia soleh dia enggak kena ke rumah, kena azab. Paham gak itu? Karena orang enggak sholat baidun bin rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Jadi jangan kita fadilahnya doang kita omongin tadi, ancamannya juga berat orang nggak sholat ya. Ancamannya berat. Karena Nabi bilang al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir adalah apa? Sholat. Kita sholat, dia nggak sholat gitu. Apa bedanya dengan mereka kita gitu? Makanya kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, pertama apa? Kita nasehatin ya. Fa inim tana'a, maka jika dia masih nolak juga, udah kita bilangin, anak kita udah kita bilangin ini sholat, jangan apa nggak sholat, tapi dia masih nolak juga tuh, maka nasehatin. Kata Imam Haddad, nasehatin wa tahwifihi, dan ancam. Jangan sekedar nasehatin doang, ancam. Kalau nggak sholat juga lu tong bahasa kita ya, tong kalau lu nggak sholat juga baba pukul. Jangan apa nggak sholat, baba pukul. Lu nggak sholat, apa tadi orang yang nggak sholat apa sama dengan apa? Depannya kalau disebutin apa itu? Setan. Orang nggak sholat itu setan. Ya, lu kagak sholat, pertama nasehatin, ancem. Kalau nggak sholat, baba pukul. Jangan apa dia nggak sholat. Kesialan bakalan datang ke rumah kita. Zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang perempuan penzina datang. Ya Musa, tolong doakan kepada Tuhanmu, minta ampunan untuk aku. Aku telah berbuat dosa, minta ampunan kepada Tuhanmu biar aku diampuni. Nanya tuh Nabi Musa, wahai perempuan, emang dosa kamu apa sehingga kamu minta ampunan kepada aku minta kepada Allah supaya Allah mengampuni engkau. Dosa saya apa kata perempuan itu? Saya berzina. Habis berzina saya melahirkan anak. Habis melahirkan anaknya brojol, saya matiin itu anak. Wow, dosanya gede banget tuh. Ada perempuan ngadep Nabi Musa. Habis pengen minta supaya Nabi Musa doa agar Allah ngampunin dia gitu. Nabi Musa nanya, emang dosa kamu apaan? Dosa saya berzina. Terus habis berzina saya melahirin anak. Terus habis melahirin anak saya bunuh anak saya. Tuh. Kata Nabi Musa, ini mah bukannya dosa kecil lagi, ini dosa. Ini dosa udah berat banget ini. Wahai perempuan, pergi kamu dari sini. Nanti bakal ada kesialan saya kena menimpa saya. Tuh. Jadi orang berbuat dosa, kesialan bakal kena tuh. Orang yang enggak melakukan dosa juga kena kesialan. Nabi Musa bilang, wahai perempuan pendosa, pergi, jangan dekat kamu dengan saya. Kata dia begitu, kata Nabi Musa. Pergi itu perempuan dengan bersedih hati. Datang malaikat Jibril, perintah dari Allah, wahai Jibril, kasih tahu kepada Nabi Musa, dari orang itu ada lagi yang lebih jahat, ada lagi yang lebih sial, ada lagi yang lebih parah maksiatnya. Siapa? Orang yang enggak sholat. Kata malaikat Jibril datang ke Musa, wahai Musa, Allah memberi pesan kepada melalui aku agar aku menyampaikan kepada kamu bahwa perempuan tadi itu masih mendingan, bahasa kita ya, masih mendingan. Ada lagi yang parah. Siapa yang parah? Orang yang tarikus sholat. Orang yang gak sholat lebih parah dari orang yang berzina. Habis berzina dia melahirkan anak, dia bunuh anaknya. Parahan tuh. Kira-kira di rumah kita masih ada yang gak sholat? Masih kita antepin aja gak? Kita bilang parah begitu tadi. Tuh, parah dosanya itu. Sial datang. Babanya rezekinya nggak lancar. Ngojek seret, penumpang nggak ada. Ternyata anaknya nggak sholat di rumah. Boleh jadi. Ya, karena maksiat itu membawa kesialan. Alhamdulillah. Ancamannya tuh.
Jadi bagaimana solusinya tadi ada yang nggak sholat? Pertama apa? Nasehatin. Bisa ancam kita ancam. Udah gitu nggak kena juga. Tamar roda au asar ala tarki, terus menerus masih ninggalin juga. Baru dah putus hubungan. Lu masih nggak sholat juga, gua nggak anggap sebagai anak. Putus hubungan. Udah dinasehatin nggak kena, diancam nggak kena, agama keras. Putus hubungan. Gua nggak anggap anak lagi loh. Usir, berarti wah sadis ini. Ini kitab yang ngomong. Kalau bahasa kita N, lo dan gua N, putus hubungan. Babak nggak mau punya anak yang nggak sholat. Babak bakal kena sial, gitu. Berat banget ini omongan ya, berat. Tapi nggak apa-apa kita sampai ini. Ini Imam Haddad yang ngomong tuh, ya. Karena orang itu apa? Karena orang itu sudah mendaftarkan dirinya kepada neraka. Siapa orang yang nggak sholat, dia sudah daftarin dirinya kepada neraka. Di pintu, setiap dia satu kali nggak sholat, ditulis namanya di pintu neraka. Bulan. Tulis lagi, besok nggak sholat lagi, tulis lagi bulan. Makin banyak namanya dia tuh. Blerat nama dia di pintu neraka. Ini orang ini udah ahli neraka banget, namanya udah blerat di pintu neraka ini. Tuh. Maka jangan sampai kesialan itu menimpa kita dan keluarga kita. Makanya kita bener-bener tuh nasehatin, bilangin. Ya, kalau nggak mau juga ya boleh buat dah. Kalau bini bagaimana bini? Bini bagaimana bini? Wah, ganti yang baru ya. Iya, tuker yang baru. Wah. Tuker yang baru. Ini mah gampang ya, ditukar yang baru udah. Kalau bini dibilangin udah, dinasehatin udah. Ya, dijewer udah dijewer. Dijewer udah, masih nggak sholat juga. Gimana solusinya? Ya, putus hubungan. Berarti apa? Cari yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Itu makna mendirikan sholat.